Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Saya ucapkan selamat sore kepada semuanya. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama panggilan saya Agung, AGUNG, nama pasaran banyak yang punya. Tetapi katanya itu pelukis pelangi. Ya, jadi yang tahu lagu "Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu Agung." Nah, katanya itu pelukis pelangi Agung. Lengkapnya Franciscus Saverius Sadono Agung Widodo, biasa dipanggil Agung. Saya imam dari tarekat atau kongregasi Serikat Misionaris Saverian. Wah, kenapa ada Saverian nyasar sampai ke Harapan Indah? Karena hari ini kami diperkenankan oleh Romo Paroki, Romo Kesang, dan Romo-Romo yang lain, dan DPH juga memperkenalkan kami untuk promosi tentang kalendernya promotor panggilannya Saverian. Jadi nanti ada frater 4 orang, sebagian ada yang di sana, ada frater nanti yang akan juga mempromosikan itu, frater Valman. Ya, jadi di luar nanti Anda akan menjumpai stand dengan kalender-kalender untuk tahun 2025. Yang berkenan mau membeli silahkan. Jadi tujuan saya datang ke sini untuk mempromosikan itu. Saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Jadi orang tua saya berasal dari sana. Bapak saya seorang guru SD, ibu saya DRS, di rumah saja. Bukan doktorandus, tapi di rumah saja. Seorang ibu rumah tangga, tapi juga membantu suaminya ketika anak-anaknya masih kecil, membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kami dilahirkan 6 bersaudara, keluarga KB, ya, bukan keluarga berencana tapi keluarga banyak. Jadi kami berenam, 4 cowok, 2 cewek. Yang jadi romo cuma 1 orang, saya. Jadi tugas saya
mendoakan 5 yang lain supaya hidup mereka baik-baik saja bersama juga dengan saya. Ibu bapak saya sudah meninggal. Bapak meninggal tahun 93 waktu saya lulus SMP mau masuk SMA. Lalu ibu meninggal tahun 2021. Ya, meninggal pas usianya 84 tahun. Yang menarik dari keluarga saya, perlu saya katakan, ibu saya dulu Islam, beragama Islam. Jadi ketika kenal dengan bapak, dia masih Islam. Karena pernikahannya dijodohkan zaman dulu ya. Karena bapak saya itu polisi, bapaknya ibu saya tentara, mereka sudah kenal. Walaupun beda agama, anaknya tetap dijodohkan. Karena mereka berpikir bapak saya itulah yang paling pas lah untuk ibu saya gitu. Mereka pikirannya, ya memang iya. Gitu. Jadi setelah kelahiran anak pertama, ibu saya memutuskan menjadi Katolik sekitar tahun 60 atau 61 gitu ya. Ibu saya memutuskan menjadi Katolik sampai akhir hayatnya beliau tetap Katolik. Begitu perkenalan singkatnya. Ibu bapak, saudari-saudara sekalian, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, merayakan hari Minggu Advent yang ketiga, nuansanya happy, bahagia. Bahkan romonya aja pakai ornamen liturgis yang berwarna pink. Terus terang saya agak merasa dengan warnanya itu saya merasa geli gitu ya. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa begitu, karena gereja yang meminta saya ikut saja gitu ya. Walaupun saya tidak terlalu merasa nyaman dengan warna pink. Ya. Tapi ya tidak apa-apa ya. Sekali lagi tidak apa-apa. Tapi apakah betul yang sedang kita hidupi itu sukacita ya? Wah, kalau kita harus kembali ke hati masing-masing, keadaan hidup masing-masing, pasti ya tidak semuanya akan menjawab, iya Romo, kita semua sedang bersukacita. Tetapi apa pentingnya bersukacita ketika kita mengikuti Yesus? Apakah ada gunanya? Atau jangan-jangan mengikuti Yesus itu sama dengan bersukacita? Coba kita ingat-ingat sabda-sabda Yesus yang ada hubungannya dengan sukacita. Misalnya saya ingat satu, tidak persis kata sukacita yang muncul, tetapi ada nuansa kelegaan, ada nuansa pasrah yang membahagiakan, yang membuat kita apa istilahnya didukung gitu ya, merasa disupport itu. Mana itu Romo? Matius 11 bab 11 ayat, wahnya lupa. Tapi yang jelas sabda itu mengatakan, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah padaku, pikulah kuk yang kuletakkan di pundakmu, karena aku lemah lembut dan berbesar hati. Ya, kurang lebih sabda itu yang saya ingat. Misalnya ketika kita membicarakan masalah sukacita. Ada juga sabda di bukit, Matius bab 5, berbahagialah, berbahagialah. Nah, nanti Lukas akan menanggapi setelah berbahagialah, ya, lalu Lukas akan menambahkan celakalah. Ya, jadi ada unsur sukacita, tetapi ada juga unsur menurut Lukas, jangan sampai kita ternina-bubukkan dengan sukacita yang kita punya. Bahwa istilahnya zaman dulu kan waktu saya kecil, Belanda masih jauh. Jangan berpikir seperti itu. Belanda sudah dekat. Godaan tetap ada dalam perjuangan hidup kita untuk mengikuti Yesus. Bukan berarti kita jadi paranoia ya, jadi parno, di mana-mana melihat roh jahat, di mana-mana merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu hidupku, ada orang yang menginginkan kemalanganku. Mungkin benar, tapi kalau tiap hari mikirnya kayak gitu ya, wah mungkin ada yang tidak beres dengan diri saya gitu. Karena saya selalu merasa tidak aman. Jadi ada sukacita dalam sabda-sabda yang Yesus sampaikan, ajaran-ajaran yang dia tinggalkan kepada para pengikutnya.
Tetapi tentu saja hidup kita tidak hanya terdiri dari sukacita. Saya 10 tahun melayani sebagai romo misionaris di Republik Chad, Afrika Tengah. Di bawahnya Libya ada Gurun Sahara, di bawah Gurun Sahara yang memisahkan Libya dengan negara itu, negara Chad itu. Nah, saya di negara Chad itu. Saya tahu penderitaan orang Chad, apa artinya kesulitan air bersih, air minum. Bahkan untuk minum aja susah gitu loh. Itu kan bagi kita mungkin di sini kan sesuatu yang evident gitu ya. Nggak mungkin lah orang susah minum. Ada. Bayi yang meninggal karena malaria banyak di Chad. Loh kan gurun Romo kok ada malaria. Nah ketika musim penghujan datanglah nyamuk. 3 bulan Juli, Agustus, September itu hujan itu. Dan orang bercocok tanam karena rumah mereka rumah hone selalu di tengah ladang. Maka ketika ada embun pagi hari, nyamuk akan selalu nempel di pohon-pohon yang baru tumbuh itu. Karena dia akan minum dari situ nyamuk-nyamuk itu, dari embun itu. Maka yang namanya kebun ya pasti bisa dibayangkan kalau sore hari tidak ada obat nyamuk. Ya sudah. Kalau kita makan malam kunjungan umat harus pakai kaos kaki karena kaki kita kalau pakai sandal jepit saja bahkan tangan selalu turun ke bawah karena untuk mengusir nyamuk. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin di abad ke-21 di Indonesia mungkin tidak bisa dibayangkan. Mungkin yang di Papua bisa, romo-romo Projo Jakarta yang melayani di Papua mungkin bisa, kita bisa sefrekuensi ketika kita bicara masalah penderitaan dalam tanda kutip atau kehidupan umat kita yang ada di pedalaman atau di daerah Afrika, di benua Afrika. Tetapi yang menarik adalah walaupun hidup mereka dari segi manusiawi itu mungkin menderita, tetapi orang-orang yang sederhana itu juga bisa merasakan kebahagiaan. Salah satunya ketika saya di Chad itu, setiap kali misa itu tidak mungkin orang tidak menari, itu tidak mungkin. Itu suatu hal yang mustahil kalau di hal yang mustahil gitu. Kalau di Afrika, di Chad. Ketika anak kecil mendengarkan suara kendang ketika lagu pembukaan, itu sudah badannya udah mulai goyang-goyang sendiri. Anak bayi yang umur 9 bulan dipegang mamanya, dengar kendang itu sudah ada di dalam darah mereka, DNA mereka. Dan mereka kan orangnya ekspresif, lebih ekstrovert daripada orang Asia. Jadi saya bisa merasakan kegembiraan itu walaupun mereka hidup sederhana, bahkan tergolong miskin. Tetapi ada kegembiraan mengikuti Yesus, mereka merasakan satu kegembiraan tersendiri. Mungkin juga karena memang dasarnya mereka sudah gembira, mungkin saya nggak tahu. Ibu bapak saudari-saudara sekalian, undangan yang dilayangkan kepada kita ketika kita merayakan Gaudete adalah tidak juga kita harus menjadi munafik ya, kalau sedang sedih aja gitu. Karena Gaudete kita harus tersenyum gitu. Tidak. Tetapi tetaplah berharap. Seperti kata Santo Paulus, saya percaya, saya tahu kepada siapa aku percaya. Kalau dalam bahasa Latin kan scio qui credidi. Jadi kalau ditulis SCIO, kui-nya itu pakai CUI, kredidinya CREDIDI. Itu artinya saya tahu, saya percaya. Saya tahu kepada siapa aku meletakkan pengharapanku. Ya kepada Tuhan. Nanti puncaknya kan ketika novena sebentar lagi kan ada referen yang selalu membuat hati saya seneng gitu ya. Seneng juga campur sedih ketika saya melihat hidup pribadi saya mungkin yang belum sempurna, ketika saya melihat penderitaan banyak orang di Indonesia yang juga menantikan Mesias mungkin dalam penderitaan mereka. Ketika kita menyanyi sama-sama ketika novena Natal itu,
Hai langit, turunkan embun, hujankanlah yang adil. Nah, ketika kata adil itu saya ucapkan ketika saya ikut novena Natal, saya melihat ke kanan dan ke kiri saya, depan belakang saya. Konteks di mana saya tinggal, apakah betul sudah ada keadilan atau jangan-jangan belum ada? Atau ada yang merasa diperlakukan tidak adil, tapi mereka nggak punya suara. Ya karena tidak ada yang menyuarakan, mereka mau menyuarakan dengan sendirinya pun tidak ada yang mendengarkan gitu. Bagi saya itu sebuah undangan untuk berefleksi dan melihat dan selalu mengingat pentingnya untuk memperjuangkan keadilan itu. Walaupun saya sedang menantikan kedatangan Sang Mesias dalam sukacita, tetapi tidak mengurangi unsur engagementnya ya, bahwa kita harus. Yang mengharuskan siapa Romo? Ya Tuhan. Kehadirannya tidak menghapus penderitaan yang masih ada di dunia ini. Mungkin nanti pada akhir zaman, pada kedatangannya yang kedua, nah, ketika langit dan bumi yang baru itu, ketika Yerusalem yang baru turun dari langit, nah, ketika semua akan dijadikan baru. Tapi kan untuk mencapai ke situ kan sudah berapa Advent kita buat gitu. Sudah berapa Natal kita lewati. Misalnya di Indonesia ini yang baru-baru saja kan, ya, yang lagi-lagi viral itu kan, orang yang menertawakan kemiskinan kan gitu. Ya, kemiskinan kok ditertawakan. Kalau mau bantu, kalau enggak diamlah. Kalau enggak diamlah dan sopanlah. Udah itu aja ya. Enggak perlu ada apa-apa. Mau senyum menyapa karena kita nggak bisa memberi, siapa senyum? Karena kita juga sedang berjuang. Tapi tidak boleh menertawakan, tidak boleh merendahkan. Dan itu menurut saya tamparan keras bagi orang itu. Kalau dia sadar, ternyata sadar, jangan-jangan hanya pencitraan kan? Wah, repot juga. Ibu bapak saudari-saudara sekalian, sukacita yang kita rasakan, ya harus kita ungkapkan, harus kita syukuri. Tetapi semua itu tidak melenyapkan mungkin beban yang sedang kita pikul. Tetapi kita tahu kepada siapa kita berharap. Kita tahu kepada siapa kita meletakkan kepercayaan kita. Saya jadi ingat satu lagu ya, untuk menutup juga renungan saya ini. Lagu puji syukur yang ketika saya frater pernah membuat saya menangis lagu ini karena saya melihat bahwa saya itu frater yang sontoloyo gitu ya. Bukan nakal-nakal singgah gitu. Sontoloyo, tahu sontoloyo? Nah, sontoloyo itu kalau dalam bahasa Jawa itu penggembala bebek. Nah, penggembala bebek, oh, penggembala kok bebek kan itu. Kan di Jawa ada itu. Nah, di Klaten sana banyak gitu. Jadi kalau orang menggembalakan bebek itu tangan dengan bambunya, dengan plastik-plastik yang ada di ujung bambu itu ya, bambu belakangnya kan dipegangi, bambu depannya kan digoyang-goyangkan gini, untuk memberitahu bebek itu harus bergerak kemana. Nah, tangannya ke kanan, bebeknya ke kiri atau ke kanan? Bebeknya ke kiri. Jadi tangannya di kanan memberi aba ke kanan, tapi bebeknya ke kiri. Ya itu makanya disebut sontoloyo, karena nggak jelas itu. Seperti rating ke kanan, belok ke kiri, ya itu bikin bingung itu. Tapi bebek mengerti. Nah kita kan bukan bebek, makanya disebut sontoloyo. Nah iya kalau kita kayak bebek ya repot. Nah. Tapi kita bukan bebek, makanya orang yang nggak jelas itu dikatakan seperti penggembala bebek itu sontoloyo. Hanya ada orang-orang, beberapa orang yang dari kampung sana kalau mau sontoloyo, nah gitu. Artinya ya cuman ya sekedar nggak jelas ini gitu. Nah, lagu ini berbunyi bagaimana? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Syair keduanya juga bagus tuh. Bayang-bayang gelap kan terhapus lenyap oleh seri nene wajahnya. Kayak gitu. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat bagi yang berpegang padanya. Itu pernah membuat saya nangis itu, frater. Saya tingkat 2, saya masih ingat. Hari itu tidak akan pernah saya lupakan. Karena saya sedang bergulat dengan sesuatu dalam hati dan pikiran saya. Dan ketika saya mendengarkan lagu itu, saya menangis seperti orang kehilangan yang dia cintai gitu. Guguk gitu ya, nangis guguk, bahasa Jawanya sampai gitu-gitu. Karena saya belum mampu menghayati itu waktu itu. Sekarang juga masih berjuang, cuman saya nggak nangis lagi. Berbes ya kadang-kadang gini. Sampai seperti itu tidak. Bahwa ada masanya kan, ketika kita masih muda, ketika kita baru ingin kejelasan dalam jalan panggilan kita, ya ada masa-masa nggak enak gitu rasanya, nggak tahu deh. Mau keluar takut, atau malu, mau di dalam rasanya nggak enak gitu. Lalu gimana ini gitu lah. Nah, lalu wah galau lah itulah. Nah, tapi saya akhirnya paham. Setelah perjalanan yang cukup lama, saya akhirnya tahu Tuhan mau apa dari hidup saya. Ya, supaya saya menyerahkan diri, supaya saya ikut, supaya saya pasrah. Ya, karena bukan saya saja yang menentukan, tapi ada tangan Tuhan yang menentukan. Dan saya diajak untuk menggandeng tangan itu, bertumpu padanya dan melangkah, mengikuti dia mau membawa saya kemana. Nah, itulah yang ingin saya bagikan. Selamat berminggu Gaudete. Jangan lupa bahagia, pesan sponsor. Walaupun sedang sakitnya tuh di sini ya, ada kata cita-cita ya. Tapi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Yakinlah selalu bahwa ada Dia yang senantiasa hadir dalam hidup kita, meskipun kadang nggak terasa. Tapi yakinlah, yang sedang bahagia-bahagianya karena sedang berbinar-binar, penuh cahaya, ya, sparkling ya, hidupnya sedang. Ya. Jangan lupa Tuhan, ya. Ucapkanlah misa banyak-banyak kalau perlu, ya, untuk bersyukur kepada Tuhan. Berbagilah dengan mereka yang kurang beruntung seperti Anda, kalau Anda mau dan bersedia dan mau bermurah hati. Yang sedang biasa-biasa saja, datar-datar saja, wah nggak ngepek Romo, gaudete nggak gaudete, yes pokoknya selalu begini aja gitu. Ya, ya cobalah mencari gaudete Anda itu. Seperti kata Paus Fransiskus ya, janganlah biarkan orang lain mencuri kebahagiaan kita sebagai orang Kristen. Kita suam-suam kuku, hangat-hangat tai ayam. Jangan. Itu nanti jadinya apatis. Patos itu jiwa, a itu artinya tidak. Tidak ada jiwanya, tidak ada gregetnya, tidak ada marwahnya sebagai orang Kristen. Nah, temukanlah sukacita Anda, temukanlah, cari. Minta kalau perlu pada Tuhan. Tuhan, anugerahkanlah aku sukacita yang sungguh-sungguh kurasakan. Jangan-jangan sukacitanya itu seperti kata orang itu. Bahagia itu sederhana. Cuman karena kita nggak peka. Bisa
makan bakso, kelaparan, seperti kemarin saya pengakuan dosa dari pagi sampai malam, gak sempat makan. Nah, saya berhenti di warung pinggir jalan, saya makan bakso, minum teh tawar. Ya. Hanya saya sendiri di situ, sekitar jam 9:30 malam di kawasan Senen. Saya duduk di situ, saya makan bakso. Tak seruput itu saya sedot gitu kuahnya itu rasanya kok enak banget gitu ya. Padahal cuman bakso. Bukan makanan apa gitu. Tapi saya rasakan kok, saya bersyukur saya bisa makan. Ada mungkin yang nggak bisa makan, saya nggak tahu siapa. Tapi saya masih bisa jajan bakso seharga 35.000. Saya syukuri. Lalu saya starter motor saya kembali ke rumah. Terus tidur, doa sebentar di kapel, terus tidur. Kebahagiaan itu sederhana, nggak perlu yang wah. Semoga kita dianugerahi kebahagiaan untuk bisa bersaksi tentang Tuhan dimanapun. Semoga senyum di wajah kita itu senyum yang membuat orang tertarik. Wah, ini kok jadi orang Katolik itu sepertinya gimana gitu ya. Nah, sepertinya membahagiakan. Nah, itu yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang tertarik menjadi Katolik karena melihat kita bahagia.